Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Putri Dayana Sifadalpa dengan NIM 2110911220029 PSKPS angkatan 2021 akan mempresentasikan terkait anatomi permukaan. Baik, yang pertama untuk anatomi permukaan yaitu pada perkembangan. Dilihat dari gambar ini, yang bagian A yaitu dalam 24 jam setelah ovulasi normalnya terjadi pembuahan atau fertilisasi yang terdapat pada gambar B di ampula tube Fallopi. Kemudian penyatuan pronuklei ovum dan sperma menjadi satu inti diploid dan menciptakan zigot, yaitu yang gambar C. Setelah itu pembelahan sel selanjutnya pada stadium 2, 4, 8, dan 16 sel itu berarti dari gambar D sampai H dia menghasilkan segerombol sel atau morula yang dihantarkan ke dalam rongga uterus pada sekitar hari ke-5 setelah pembuahan. Morulanya itu kemudian berkembang menjadi sebuah kista yang berisi cairan, yaitu pada gambar I yang tertanam ke dalam mukosa uterus pada hari ke-5 sampai ke-6. Setelah itu pada gambar dapat yang A di sepanjang diferensiasi itu ada morula, kemudian menjadi blastokista. Nah, blastokistanya ini membentuk suatu massa sel dalam embrioblast. Nah, bagian B ada embrioblast, trophoblast, rongga blastokista. Kemudian dan suatu lapisan sel luar besar yang terisi cairan atau rongga blastokista. Nah, melalui interaksi antara jaringan ibu dan sel-sel trophoblast itu terbentuk sirkulasi uteroplasenta. Itu pada gambar C dan E. Embrioblast ini berkembang menjadi piringan embrional dua lapis atau biliminar dengan ektoderm, set silinder pada permukaan dorsal embrioblast dan entoderm, sel kuboid pada permukaan ventral. Kemudian ektoderm ini membentuk rongga yang terletak di dorsal yang menjadi rongga amnion. Rongga blastokista ini terletak di sebelah ventral menjadi yolk sac primer yang dilapisi oleh entoderm. Pada hari ke-12 terbentuk yolk sac sekunder, yolk sac sebenarnya. Nah, kemudian rongga blastokista ini asli dilapisi oleh mesoderm dan mesoderm Baik, pada gambar ini yaitu minggu ketiga embriogenesis. Perkembangan piringan embrionik 3 lapis bermula dari munculnya primitive streak pada permukaan dorsal ektoderm. Pada potongan kranial, primitive streak itu dibatasi oleh primitive node. Itu ada gambar yang di A. Sel-selnya itu bermigrasi keluar dari primitive streak membentuk mesoderm intraembrionik yang terletak di antara puncak yolk sac dan ektoderm rongga amnion atau gastrulasi. Beberapa di antara sel ini tuh membentuk tonjol notochord atau notochordal proses yang meluas ke arah bagian kranial embrio, tempat telah terbentuk lempeng prekordal atau adesi antara ektoderm dan entoderm tanpa diselingi oleh lapisan mesoderm. Kemudian tonjol notochord itu membentuk suatu lumen atau kanal notochord dan menjadi notochord atau chorda dorsalis. Itu struktur vestibil embrio primitif yang kemudian mengalami regresi selama perkembangan, yaitu yang ada di gambar B. Sisa-sisa chorda dorsalisnya itu dapat ditemukan di dalam nuklei pulposi yang terletak di dalam disci vertebrales. Sedikit sel mesoderm itu bermigrasi ke arah kranial melewati lempeng prekordal
untuk membentuk jantung primordial 3 lapisan germinal itu tersebut, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Itu adalah blok-blok pembangun untuk perkembangan semua organ. Baik, jadi yang pertama anatomi permukaan, ada sumbu dan bidang. Yang bagian A itu ada bidang sagital atau platum sagittale. Dia melewati sumbu sagital dan sumbu longitudinal. Kemudian B, bidang transversal atau bidang horizontal, planum transversale. Dia melewati sumbu transversal dan sumbu sagital. Dan untuk bagian C yaitu bidang frontal atau bidang koronal atau planum frontale. Dia melewati sumbu longitudinal dan sumbu transversal. Kemudian ada juga sumbu utama dan bidang utama. Yang pertama kita bahas yaitu sumbu utama. Ada sumbu sagital, dia terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan longitudinal. Kemudian sumbu transversal, dia terletak tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan sumbu sagital. Kemudian sumbu longitudinal atau vertikal, dia terletak tegak lurus terhadap sumbu sagital dan sumbu transversal. Untuk bidang utama ada bidang median atau sagital, dia bidang simetris, kemudian membagi tubuh menjadi dua belahan yang sama. Kemudian ada bidang sagital berjalan sejajar dengan bidang median atau sagital. Ada bidang transversal, yaitu bidang yang memotong tubuh tegak lurus, dan ada bidang frontal, yaitu sejajar dengan dahi. Dan ada juga arah gerakan. Yang pertama itu ekstensi, yaitu peregangan torso atau ekstremitas. Ada fleksi, yaitu membengkokkan torso atau ekstremitas. Abduksi, yaitu menggerakkan ekstremitas menjauhi torso. Adduksi, menggerakkan ekstremitas mendekati torso. Elevasi, mengangkat lengan di atas bidang horizontal. Rotasi, memutar ekstremitas ke dalam atau keluar mengitari sumbu longitudinal. Dan sirkumduksi, yaitu gerakan bergasing. Baik, selanjutnya ada os frontal, orbita, os zygomatikum, sampai ossa digitorum. Di sini saya akan menjelaskan untuk tulang-tulang rangka itu dapat dikelompokkan menurut bentuk dan strukturnya. Tulang panjang itu ada atau ossa longa, misalnya tulang-tulang berongga ekstremitas seperti femur dan humerus. Kemudian tulang pendek atau ossa brevia, misalnya ossa carpalia dan ossa tarsalia. Kemudian ada tulang pipi atau ossa plana, misalnya iga atau costa, sternum, scapula, pelvis, dan tulang-tulang tengkorak. Kemudian ada tulang berisi udara atau ossa pneumatica, itu misalnya os frontale, os ethmoidale, maxilla, dan os sphenoidale. Kemudian ada tulang tak beraturan atau ossa irregularia, itu tidak dapat digolongkan ke dalam tulang jenis lain, misalnya vertebra. Kemudian mandibula. Ada juga tulang sesamoid atau ossa sesamoidea, yaitu tulang-tulang yang menempel di tendon, misalnya patella dan os piriformis. Dan ada tulang-tulang aksesori, ossa aksesoria, yaitu tulang-tulang aksesoris tidak sering ditemukan pada semua rangka manusia, misalnya tulang-tulang sutura pada tengkorak, costa cervicalis. Biasanya sendi itu memperbesar rentangan gerakan atau range of motion-nya itu secara signifikan. Sendi digolongkan menurut bentuk permukaan masing-masing sendi dan atau kebebasan gerak yang diperbolehkan. Berdasarkan sumbu utama gerakan, kita membedakan sendi uniaksial, biaksial, dan multiaksial. Yang bagian A yaitu sendi engsel atau articulatio cylindrica atau ginglimus, yaitu sendi uniaksial, yaitu memungkinkan untuk fleksi dan ekstensi. Yang B ada sendi konoid atau articulatio conoidea, yaitu sendi uniaksial, dia memungkinkan untuk pergerakan rotasi. Yang C sendi unkit atau articulatio trochoidea, yaitu sendi uniaksial, dia memungkinkan pergerakan rotasi. Yang D itu ada sendi kondilar, articulatio ovoidea, yaitu atau bisa disebut juga articulatio ellipsoidea, yaitu dia sendi biaksial yang memungkinkan fleksi, ekstensi, abduksi,
adduksi, dan gerakan rotasi terbatas. Pada sendi pelana atau articulatio selaris, yaitu sendi biaksial, dia itu bisa fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, dan gerakan rotasinya yang terbatas. Pada F itu ada sendi bulat atau sendi ball and socket atau articulatio spheroidea, yaitu sendi multiaksial yang memungkinkan untuk fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, dan gerakan rotasi. Dan yang G yaitu sendi adatar atau articulatio plana, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan menggelincir sederhana dengan arah yang berbeda-beda. Setelah itu ada anatomi permukaan untuk jenis otot. Yang satu ada garis gaya otot, kedua lengan pengungkit maya otot, tiga sumbu rotasi otot. Pada gambar yang sebelah kiri yaitu prinsip susunan otot rangka itu dicontohkan oleh musculus brachialis. Di gambar otot rangkanya itu menggerakkan tulang-tulang pada sendinya dan mempunyai titik origo yang tetap dan titik insersio yang fleksibel. Otot rangka itu dibungkus oleh satu fascia. Kemudian perut otot atau venter dan caster itu berhubungan dengan tulang melalui suatu tendo. Besarnya gaya yang dapat dihantarkan oleh suatu otot pada suatu sendi itu tergantung pada panjang pengungkitnya. Jarak vertikal vektor gaya otot dan sumbu putar sendi atau sama dengan lengan pengungkit gaya, itu panjang pengungkitnya itu bervariasi tergantung pada posisi sendi dan dikenal sebagai pengungkit virtual. Kemudian gambar yang sebelah kanan itu ada struktur suatu sarung tendo, vagina tendinis, dan vagina synovialis itu contohkan pakai jari tangan. Jadi sarung tendonya itu mengurangi friksi selama pergerakan dan melindungi tendo yang didefleksikan oleh otot dan tulang. Komposisi suatu tendonya itu mirip dengan komposisi kapsul sendi. Lapisan dalam sarung tendo atau stratum synoviale pars tendinea itu adalah bagian tendo, sedangkan lapisan luarnya stratum synoviale dan pars parietalis itu adalah bagian dari stratum fibrosum sarung tendo. Celah antara kedua lapisan tersebut, cavitas synovialis, itu berisi cairan synovial atau synovia. Pembuluh darah yang kecil itu mencapai tendo melalui vincula brevia dan longa. Ligamenta kecil dari mesotendineum. Kemudian ini ada gambar jenis-jenis ototnya. Secara mikroskopis, serabut-serabut otot rangka itu memperlihatkan garis-garis melintang yang khas. Berdasarkan bentuknya, otot rangka itu terbagi menjadi yang A, ada satu kepala, yaitu serabut-serabut otot sejajar atau musculus fusiformis. Yang B, ada dua kepala, serabut-serabut otot sejajar atau musculus biceps. Kemudian yang C, dua perut, serabut-serabut ototnya itu sejajar atau musculus biventer. Dan yang D itu banyak kepala, otot pipih atau musculus planus. Yang E itu ototnya berperut banyak seperti yang digambar dengan berpotong-potongan tendo atau musculus intersectus. Dan ada yang F itu otot unipenatus, itu musculus semipenatus. Dan yang G terakhir otot bipenatus atau musculus bipenatus. Jadi definisinya dari sudut pandang fungsional, sistem muskuloskeletal pasif dan aktif itu dapat dibedakan. Sistem muskuloskeletal pasif yaitu meliputi tulang, sendi, dan ligamen. Rangka itu menciptakan bentuk tubuh merupakan tempat perlekatan otot dan membentuk rongga tubuh yang berisi dan melindungi organ-organ dalam. Sendi memberikan hubungan antar tulang yang fleksibel. Kemudian untuk sistem muskuloskeletal aktif itu terdiri dari otot-otot rangka yang menggerakkan tulang pada sendinya dan dapat dikendalikan Kemudian pada anatomi permukaan pada sistem muskuloskeletal
Di sini terdapat musculus rhomboideus minor, kemudian ada musculus levator scapulae, musculus rhomboideus mayor, scapula, humerus, viti vertebra, kemudian pada gambar gaya-gaya otot dan tendo, gaya vektor otot dan tendo itu dicontohkan oleh musculus levator scapulae dan rhomboideae. Sesuai dengan pada contohnya, yaitu gaya otot itu berbanding lurus dengan potongan lintang fisiologis otot tersebut, atau gaya angkat suatu otot relatif terhadap potongan lintang semua serat otot yang tegak lurus dengan arah serat-serat ini. Jadi ketika arah suatu otot suatu tendon dan gaya vektor otot segaris, seluruh gaya otot tersebut itu dipindahkan ke tendo. Dalam hal ini, gaya otot FM dan gaya tendo FT itu hampir sama, namun ketika serat-serat ototnya itu membentuk sudut terhadap tarikan tendo, misalnya musculus rhomboideae mayor dan minor, itu hanya sebagian gaya kontraksi yang dipindahkan ke tendo. Jadi di sini gaya tendo vertikal itu dikurangi oleh faktor cos A, dan gaya tendo transversal itu dikurangi oleh faktor sin A relatif terhadap gaya otot. Kemudian di sini ada pada gambar ada pengungkit berlongan 1, pengungkit berlongan 2, humerus, scapula, musculus biceps brachii, caput brief, caput laterale, caput longum, caput mediale, atau itu ada musculus triceps brachii-nya, kemudian musculus brachialis, musculus brachioradialis, radius, dan ulna. Pada gambar ada pengungkit dan kerja otot besar sendi siku, dan pengungkit anatomisnya yang garis merah itu. Jadi lengan pengungkit adalah bagian suatu pengungkit yang bekerja di antara pusat rotasi dan titik tempat kerja gaya. Untuk menggerakkan komponen-komponen rangka sekitar sumbu putar suatu sendi, suatu otot itu harus menggunakan lengan pengungkit yang ada anatomis untuk menciptakan gaya putar. Panjang lengan pengungkit tergantung pada jarak antara origo suatu otot dan pusat putaran sendi. Sebagai contoh, ketika lengan digerakkan menuju ke badan atau torso, musculus brachioradialis itu dan musculus brachialis itu masing-masing mempunyai lengan pengungkit anatomis yang panjang dan pendek. Jadi ketika gaya otot itu diberikan melalui pengungkit berlengan 1, komponen rangka akan bergerak ke arah gaya tarikan otot ini. Misalnya musculus brachioradialis, biceps brachii, dan brachialis. Untuk pengungkit berlengan 2, titik origo otot itu digeser ke arah tarikan otot, tetapi bagian utama komponen rangka digerakkan ke arah yang berlawanan. Misalnya musculus triceps brachii. Gitu. Kemudian ada anatomi permukaan pada sistem kardiovaskular. Ini ada gambar arteri-arterinya. Garis besar arteri pada sirkulasi sistemik. Jadi fungsi arteri itu adalah membawa darah dari jantung ke perifer tubuh atau menuju ke paru. Kita membedakan arteri jenis elastis, misalnya aorta, arteri-arteri yang berada di dekat jantung, dan arteri-arteri jenis muskular. Kebanyakan arterinya misalnya itu arteri brachialis dan femoralis. Nah, darah itu melintas melalui arteri dengan diameter yang terus menyempit sampai mencapai arteriol dan memasuki suatu jaring kapiler, tempat terjadinya pertukaran oksigen antara darah dan jaringan. Kalau untuk perempuan itu di arteri ovarika. Kemudian ada catatan klinisnya di bagian tubuh, di banyak bagian tubuh. Arteri berukuran besar dan sedang itu berjalan di dekat permukaan tubuh. Denyutnya itu dapat diraba dengan menekan arteri tersebut pada struktur di bawahnya yang lebih keras.
Denyut paling distal yang dapat diraba dan juga yang paling jauh dari jantung adalah denyut arteri dorsalis pedis pada dorsum pedis. Pemeriksaan denyut arteri itu memberikan banyak petunjuk tentang frekuensi denyut jantung, perbedaan aliran darah di ekstremitas atas dan bawah, dan memberikan kunci umum tentang sirkulasi darah di bagian tubuh tertentu. Baik, pada ini yaitu anatomi permukaan pada pembuluh darah dan saraf. Ini terdapat gambar garis besar vena pada sirkulasi sistemik dan katup vena. Sebelumnya untuk gambaran vena, lengan kiri itu profundus, lengan kanan superficialis, sisi kiri kepala itu profundus, dan sisi kanan kepala itu superficialis. Vena itu menghantarkan darah dari perifer tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah ini mudah mengembang dan berfungsi sebagai reservoir. Vena-vena dari sirkulasi sistemik membawa darah yang kurang oksigen. Vena sirkulasi paru membawa darah yang tinggi oksigen. Kebanyakan vena adalah vena penyerta atau konkomitan, yakni vena tersebut tuh berjalan berdampingan dengan arteri sesamanya dibanding dengan arteri. Perjalanan vena itu bervariasi dan tekanan darah dalam vena jauh lebih rendah. Vena, kapiler, dan venula itu adalah bagian dari sistem bertekanan rendah pada sirkulasi darah. Sebagian besar vena itu mengangkut darah melawan gaya gravitasi. Oleh sebab itu, vena-vena besar di ekstremitas dan daerah leher bawah itu mempunyai katup atau katup vena untuk mendukung aliran darah vena kembali ke jantung. Selain katup, otot dan denyut arteri hanya kalau ada katup vena juga mempengaruhi aliran darah vena. Panah yang mengarah ke atas itu menunjukkan arah aliran darah. Jadi ketika darah itu menumpuk, panahnya ke bawah, katupnya itu menutup. Jadi sebagian besar tubuh mempunyai sistem vena superficial di bantalan lemak subkutan yang berhubungan dengan sistem vena dalam profundus yang berjalan sejajar dengan arteri. Atau kedua sistem dipisahkan oleh katup vena sehingga darah itu hanya dapat berjalan searah dari vena superficial ke vena dalam. Kemudian anatomi permukaan pada sirkulasi darah sistemik, paru, dan janin. Ini pada gambar terlihat sirkulasi prenatal, ada gambar sistemiknya. Panah yang menunjukkan arah aliran darah sirkulasi prenatal itu berbeda dari sirkulasi setelah lahir. Darah kaya oksigen itu dihantarkan dari plasenta melalui vena umbilikalis menuju ke hati. Kemudian dari hati, sebagian besar darah dialirkan oleh ductus venosus atau RNTI secara langsung menuju ke cava inferior. Dari sini, sebagian besar darah mencapai atrium kanan jantung, menyeberang ke atrium kiri melalui foramen ovale di septum atrii yang terbuka melalui ventrikel kiri dan dipompakan keluar menuju ke aorta dan sirkulasi sistemik. Darah vena setengah badan bagian atas memasuki atrium kanan melalui vena atau vena cava inferior dan sebagian besar diarahkan ke dalam ventrikel kanan. Ketika jantung berkontraksi, sebagian besar fraksi ejeksi itu dihantarkan melalui ductus arteriosus atau Bottalli langsung menuju ke aorta descendens. Jadi kedua jalan pintas jantung itu foramen ovale dan ductus arteriosus atau Bottalli yang masih terbuka diperlukan karena pada janin paru-paru yang penuh berisi cairan itu belum dapat mengembang
dan merupakan suatu barier atau penghalang. Darah dari sirkulasi sistemik janin terutama dialirkan melalui arteri iliaca internae menuju ke sepasang arteri umbilicalis yang terletak di dalam tali pusat untuk mencapai plasenta. Urutan-urutan peristiwa segera setelah kelahiran yang terjadi karena putusnya sirkulasi plasenta itu mengembangnya paru dan dimulainya pernapasan bayi baru lahir itu mengakibatkan penutupan pada ductus venosus, arantii, foramen ovale, ductus arteriosus, Botali antara truncus pulmonalis dan arcus aortae. Kemudian arteri umbilicalis dan vena umbilicalis. Pada tahap ini, sistem kardiovaskular itu hanya terdiri dari jantung, sirkulasi sistemik, sirkulasi tubuh, suplai ke jaringan tubuh, dan sirkulasi paru yang lebih kecil atau pertukaran gas. Jadi fraksi ejeksi jantung pada orang dewasa itu istirahat adalah 70 mili. Sekitar 60% darah itu berada di sistem vena pada saat tertentu, dan jumlah ini tuh dapat meningkat sampai sekitar 80% reservoir darah. Arteri-arteri kecil dan arteriol otot sangat menentukan tahanan vaskular di dalam sistem arteri. Sistem bertekanan tinggi, tekanan darah rata-rata itu adalah sekitar 100 mmHg, dan sedangkan di sistem vena tekanannya itu sekitar 20 mmHg. Kedua sistem ini itu dipisahkan oleh jaringan kapiler yang menjadi tempat terjadinya pertukaran gas dan nutrien. Bagi contoh ini sebelumnya yang bintangnya 1 itu ligamentum Botali, kalau yang bintangnya 2 itu ductus arteriosus Botali, kemudian yang bintangnya 3 ductus venosus arantii, dan yang bintangnya 4 itu ligamentum arantii. Anatomi permukaan pada radiografi fluoroskopi ini ada pada gambar ini adalah radiograf konvensional sinar X panorama toraks. Radiografi itu adalah salah satu teknik pencitraan yang paling sering digunakan di rumah sakit dan praktik klinis setempat. Pengalaman yang banyak dengan teknik pencitraan penting untuk memahami bagaimana gambar-gambar tersebut itu dapat terbentuk dan jenis gambar radiografinya seperti apa yang diperiksa. Gambar-gambar radiografi itu gravitoraks polos adalah salah satu teknik pencitraan yang paling banyak dibuat. Pada pasien yang berdiri tegak, sinar X ditembakkan melalui toraks pada arah posterior anterior atau PA. Pasiennya itu menghadap ke film. Pada posisi berbaring, sinar X itu ditembakkan pada pasien dengan arah anterior posterior atau AP. Jadi gambar radiografi toraksnya itu yang baik memperlihatkan sebagian besar bronki dan pembuluh darah paru, kontur kardiomediastinum, diafragma, iga-iga, dan jaringan lunak perifer. Contohnya yang bagus yaitu pada gambar ini. Setelah itu gambar yang kedua yaitu ini adalah radiografi konvensional sinar X fluoroskopi kolon setelah tes menelan barium. Dalam sebuah gambar radiograf, organ-organ berongga seperti arteri, vena, dan saluran usus itu mempunyai tingkat kontras yang buruk dan perlu diisi suatu bahan yang menyerap sinar X untuk meningkatkan kontras. Substansi ini tidak boleh bersifat toksik bagi pasien. Bahan yang sering digunakan untuk meningkatkan kontras pada saluran gastrointestinal adalah garam barium sulfat yang berdensitas non-toksik dan tak terlarutkan. Untuk pembuluh darah biasanya dipakai molekul-molekul yang mengandung yodium. Bahan-bahan ini aman dan ditoleransi dengan baik oleh kebanyakan pasien dan dapat digunakan untuk memotret ginjal, ureter, dan kandung kencing atau intravenous autogram atau IVU
dan intravenous pielogram IVP, karena bahan-bahan itu ini tuh diekstraksikan oleh ginjal. Selanjutnya ada anatomi permukaan pada kuku. Ini yang gambar pertama itu ada palang distalis dari tangan dengan kuku. Kuku atau unguis adalah lempeng keratin yang berbentuk cembung dan tembus pandang pada sisi atas palang distalis jari dan jari tangan dan kaki. Jadi kuku itu berfungsi melindungi ujung jari, tangan, dan kaki dan mendukung fungsi jari untuk memegang. Kuku melekat pada lekukan kulit atau valum unguis dan tepi lateral kuku itu ditutupi oleh dinding atau lipatan kuku yang berupa kulit pada kedua sisi kuku tersebut. Lapisan epitel yang membentang dari dinding kuku pada basis kuku di lempeng kuku dorsal itu disebut eponychium. Ini ada di contoh gambar, lempeng kuku itu terlambat di sini ke dasar kuku, kulit di bawah lempeng kuku. Pada gambar yang kedua, palang distalis jari tangan. Kuku itu diangkat sebagian lapisan epitel yang terletak di bawah tepi bebas kuku pada ujung palanges disebut hyponychium. Di bawah hyponychium, epitel terdapat basis bantalan kuku fibrosa yang melekat erat ke perios palang distalis. Hyponychium proximal membentuk matris kuku atau matris unguis yang menghasilkan lempeng kuku, yaitu lunula adalah bagian matriks kuku yang tampak. Kemudian gambar yang ketiga, ini adalah palang distalis jari tangan. Dengan potongan sagital, bantalan kuku itu meliputi di daerah antara kuku dan palang distalis. Bagian ini terdiri dari lapisan epitel hyponychium dan matriks unguis dan dermis di bawahnya. Jadi ada catatan klinis, biasanya tuh ada bercak putih nih di bawah kuku. Nah, itu disebabkan oleh gangguan penyatuan lempeng kuku dengan bantalan kuku. Perubahan pantulan cahaya pada titik-titik ini tuh menyebabkan lempeng kukunya itu tampak berwarna putih susu atau mirip dengan lunula yang ini. Tidak adanya fusi mungkin itu disebabkan oleh berbagai sebab, misalnya terjadi pada trauma fisik, itu disebabkan oleh obat-obat tertentu atau disebabkan oleh berbagai macam penyakit. Terus kuku rapuh itu berarti menandakan kekurangan biotin, vitamin H. Biotin itu diperlukan untuk pembentukan keratin, komponen-komponen utama lempeng kuku. Jadi banyak penyakit sistemik yang menyebabkan perubahan pada kuku, misalnya psoriasis, yaitu menyebabkan pembentukan lubang-lubang kecil, bercak-bercak berminyak, dan terkadang kuku pecah-pecah sampai distrofi kuku yang parah. Pada cedera kulit dan kuku itu dapat ditumbuhi koloni jamur onychomycosis. Nah, jadi pengobatan infeksi jamur itu pada kuku itu pada kuku jari kaki itu sering memerlukan waktu yang lama. Mungkin sampai sekian dari penjelasan saya tentang anatomi permukaan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.